Jadi topik kita hari ini adalah gereja seperti apa yang Tuhan inginkan. Kita akan belajar dari tujuh jemaat di kitab Wahyu, 7 gereja atau 7 jemaat. Dalam Wahyu pasal 2 dan 3, kita akan lihat di Wahyu pasal 2 dan 3. Saya mohon bantuan untuk kita membaca berganti-ganti pasal 2 sampai pasal 3. Tapi ada ayat kunci, yaitu Wahyu pasal 3 ayat yang ke 19-20. Kita baca dulu Wahyu pasal 3 ayat 19 sampai ayat 20. Mari kita berdiri bersama. Wahyu pasal 3 ayat 19 sampai ayat 20. Sudah dapat? Amin. Sama-sama kita baca 2-3. Barang siapa seperti yang dibiuk dan Kristen. Terus bahasa Indonesia sudah. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ayat 20. Lihat, aku berdiri di depan itu dan berkata, jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Ayat 19 diulang 1, 2, 3. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, Tuhan, terima kasih. Pada kesempatan ini silakan dulu. Ada 7 jemaat di kitab Wahyu yang saya ingin saudara pahami bahwa dari 7 jemaat ini, yang pertama ada jemaat Efesus, kemudian yang kedua adalah jemaat Smyrna, yang ketiga adalah jemaat Pergamus, yang keempat jemaat atau gereja Sardis, yang keenam adalah gereja Philadelphia, dan yang ketujuh adalah Laodikia. 7 gereja ini terdapat dalam Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai akhir, dan di sana ada pembelajaran yang sangat berharga tentang apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan inginkan, atau apa yang Tuhan tertarik, apa yang Tuhan tidak tertarik. Nanti di pelayan-pelayan boleh maju sedikit, maju ke depan, supaya dibaca ketika kosong. Nah, pada kesempatan ini saya ingin saudara lihat ada paling tidak 6 poin pada setiap gereja. Setiap gereja ini memiliki 6 poin, dan 6 poin ini saya jabarkan supaya kita mudah melihatnya secara sekali melihat, ya, secara sekali melihat. Kemudian berapa saya bilang? 6. Sekali melihat, dan kita bisa bercermin dengan keadaan dari 7 gereja ini, karena 7 gereja ini bukan gereja yang terbaik, tetapi 7 gereja ini sebenarnya adalah sebuah koreksi. Sebelum kita lanjut, saya ingin dicatat bahwa kitab Wahyu, katakan kitab Wahyu, sekali lagi kitab Wahyu, sama-sama katakan 2, 3, kitab Wahyu adalah kitab Wahyu tentang Yesus Kristus. Coba lihat pasal 1 ayat 1. Supaya selama ini orang salah paham bisa diluruskan. Bahwa kitab Wahyu ayat 1, sama-sama kita baca pasal 1 ayat 1, 2, 3. Dan dibagikan Allah kepadanya
dalam menyatakannya adalah banyak Tuhan. Ya, perhatikan bahwa kalimat pertama di sini adalah inilah wahyu Yesus Kristus. Dalam bahasa Inggris, the revelation of Jesus Christ. Artinya wahyu ini, kata lainnya revelation, kata lain apokalipsis, ini adalah tentang atau revelation of Jesus Christ. Jadi yang saya ingin luruskan adalah begini. Kalau baca kitab Wahyu, jangan fokus pada antikris. Kalau baca kitab Wahyu, jangan fokus kepada kesusahan akhir zaman. Kalau baca kitab Wahyu, jangan fokus kepada kesulitan-kesulitan di kitab Wahyu. Sebab kitab Wahyu intinya adalah revelation of atau revelation about Jesus Christ. Jadi pusat dari kitab Wahyu adalah kemenangan Yesus Kristus di bumi, kemenangan Yesus Kristus di sorga bersama gereja yang ada di bumi. Yesus memerintah dari sorga, dan apa yang terjadi di bumi sejak Yesus naik ke sorga sampai dia datang, itulah yang akan terjadi di kitab Wahyu dan melalui gereja. Katakan melalui gereja. Melalui gereja artinya gereja adalah tubuh Kristus yang kepalanya ada di sorga, tapi tubuhnya ada di bumi. Kepala gereja Yesus ada di sana. Nah, untuk membuat kita paham tentang apa yang Tuhan inginkan tentang gereja, ini ada 7 contoh atau 7 sampel dari gereja yang ada di kitab Wahyu. Dan gereja ini adalah gereja yang sifatnya realita. Jadi ini bukan perumpamaan, bukan gereja hanya ilusi atau gereja gambaran atau ilustrasi. Karena gereja-gereja ini secara historis ada dan secara geografis lokasinya ada dan terletak di Asia Kecil yang sekarang negaranya negara Turki. Nah, 7 gereja ini adalah sekaligus nama 7 kota. Dari waktu itu gereja Manado disebut gereja Manado sekota itu karena tidak ada denominasi waktu itu. Jadi gereja Efesus, gereja Smyrna, gereja Pergamus, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia betul-betul adalah gereja yang realita, yang betul-betul ada dan bukan sebuah ilustrasi. Dan kenyataan dari catatan di kitab Wahyu pasal 2 ini adalah betul-betul sesuai dengan keadaan mereka. Mari kita lihat bahwa untuk kitab Wahyu ini luar biasa, memberi penjelasan kepada kita tentang 2 hal. Yang pertama ini hati Tuhan. Kita lihat di sebelah kiri ini. Dan kemudian gereja yang ini ya. Hati Tuhan kita lihat di sini. Yang pertama adalah apa yang Tuhan suka dari mereka, atau apa yang Tuhan puji pada gereja-gereja ini. Apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan sukai yang ada pada mereka, ya. Apa yang Tuhan suka, Tuhan sukai atau Tuhan puji. Tuhan kasih apresiasi buat gereja Efesus, Smyrna, Pergamus, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Tapi nanti sebentar ada kolom-kolom yang kosong. Nanti sudah perhatikan, ada yang dapat, ada yang tidak. Nah, yang pertama adalah apa yang Tuhan suka atau Tuhan puji pada gereja Efesus. Kita lihat pasal 2 ayat 1, baca gantian dari depan. Ayat 1, silakan gantian. Ayat 1 sampai 2. Efesus. Maksudnya kita Wahyu pasal 2 tentang Efesus ayat 1 mulai. Wahyu 2 ayat 1. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia, kaki Dia emas itu. Ya. Ayat 2.
Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ya. Perhatikan baik-baik bahwa jemaat Efesus ini Tuhan puji. Yang pertama, di poin-poin itu mereka tidak kenal lelah. Mereka gereja yang tidak kenal lelah. Kedua, mereka punya indera roh ini ya, bukan indera biasa, indera tajam. Mereka tidak dipermainkan oleh orang yang menganggap dirinya baik, tapi sebenarnya ada terkandung maksud jahat di hati. Itu orang-orang yang namanya rasul-rasul palsu bisa dikenali oleh jemaat Efesus. Jadi ini kelebihan ya, pujian. Saudara jangan mudah terpesona dengan pelayanan yang hebat atau apa, kalau tidak seperti pasal 1 ayat 1, tidak soal peningkapan tentang Kristus. Jadi kita sudah memiliki filter, katakan filter kita, pelayanan sehebat apapun yang tidak membawa orang kepada Kristus itu harus dilihat secara hati-hati. Karena lebih kurangnya kita, kalau kita fokus kepada Kristus, kita tidak akan pernah tersesat, ya. Kita tidak akan melenceng karena fokusnya hanya tentang Kristus. Ada pelayanan-pelayanan yang di jemaat Efesus dikenali oleh gereja ini dan mereka tidak mudah ditipu oleh karena fenomena manifestasi euforia atau kehebatan model-model pelayanan. Saya berharap kita juga gereja GBI Sekolah Manado, kita tidak terpesona hanya dengan manifestasi saja, tapi kita tertarik kalau Kristus disingkapkan. Katakan amin. Haleluya. Jadi kalau kita perhatikan jemaat ini ada juga yang poin itu, poin yang ketiga, sabar menderita. Sabar menderita. Ini jemaat Efesus. Apakah saudara sabar dalam penderitaan? Haleluya. Apakah saudara mau bersabar dalam penderitaan? Saudara boleh jawab. Haleluya. Pada poin yang kedua, gereja jemaat Smyrna. Ya, Smyrna. Ini pujian, poin yang Tuhan puji pada jemaat Smyrna. Jemaat Smyrna di pasal ayat berapa itu? Ayat 8. Ya, ayat 8. Kemudian mereka, di mana ayat ada tulis, kan saya punya bahasa Inggris ini tidak cepat saya tangkap. Mereka susah miskin tapi kaya. Ayat berapa? Ya? Ayat berapa? Ayat 9. Next, baca ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Ya. Kemudian lanjut, di mana ayat tulis tentang mereka rela menderita, ya, rela menderita. 10, ya, oke, ayat 10. Lanjut ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Jadi jemaat Smyrna ini oleh Tuhan Yesus dilihat sebagai jemaat yang susah memang, miskin tapi
di mata Tuhan jemaat ini adalah jemaat yang kaya. Jadi saudara, ukuran Tuhan dengan ukuran manusia berbeda. Ini jemaat Smyrna ini adalah salah satu jemaat yang memiliki keunggulan, yaitu mereka rela menderita. Rela menderita. Saya ingin saudara punya jemaat, atau saya ingin kita semua menjadi jemaat yang rela menderita. Tapi bukan menderita karena berbuat salah, ya. Rela menderita karena Kristus. Haleluya. Rela menderita karena Kristus. Ini apa yang Tuhan suka pada jemaat Smyrna. Jadi saudara, kalau kita lihat apa yang Tuhan suka dengan jemaat Efesus, semoga ini kita juga punya. Semoga saudara dan saya juga punya apa yang dipuji oleh Tuhan terhadap jemaat Efesus, yaitu tidak kenal lelah, indera rohaninya tajam, sabar menderita, dan sabar sama dengan mereka. Jemaat Smyrna susah, miskin, tapi kaya. Saya tidak bisa menjelaskan bagaimana, tetapi saudara mengerti, ya. Orang susah secara ekonomi, miskin secara ekonomi, tapi kaya di hadapan Tuhan. Jadi ini sesuatu yang nilai di mata Tuhan itu nilai lebih, nilai poin kredit poinnya luar biasa di mata Tuhan. Karena kalau ada orang rela menderita, itu rela menderita bukan karena rela menderita karena kebodohan, tapi rela menderita karena Kristus. Maka Tuhan memujinya. Saudara, kalau Tuhan bilang kamu rela menderita, berarti itu Tuhan bangga dengan kita. Saudara perhatikan bahwa jemaat-jemaat ini secara objektif Tuhan bicara apa yang lebih dan apa yang kurang secara objektif. Dan Tuhan tidak memberitahu hanya lip service saja. Oke, jemaat yang ketiga itu jemaat Pergamus. Ayat berapa? Next, membaca ayat dari jemaat Pergamus, mulai dari ayat 12, ya. Ya, ayat 12, baca di ayat 13. Lihat jemaat Pergamus. Ayatnya yang ke-12. Ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Ayat 13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat takhta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada Saman Antipas, saksiku, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Ya, saudara, di jemaat Pergamus ini mereka tinggal, atau gereja lokal ini, kota mereka ada di tempat di mana kerajaan iblis secara manifestasi fisik itu nyata. Dan mereka itu memiliki tantangan yang besar. Tapi ada dua poin yang saya tangkap yang Tuhan puji pada mereka. Mereka tetap pegang nama Yesus. Nama Yesus, mereka tetap kuat berpegang. Apapun yang terjadi, tetap pegang nama Yesus. Haleluya. Itulah kekuatan dari gereja Pergamus, dan mereka adalah jemaat yang setia. Tuhan puji mereka, ini jemaat yang setia. Saudara-saudara, jangan pernah menyerah, jangan pernah saudara terpengaruh oleh keadaan, karena keadaan bisa berubah-ubah. Situasi boleh datang dan pergi, orang bisa mood, tidak mood, tetapi saya pribadi tidak mau menyerah, tidak mau menyerah kecuali Tuhan yang suruh berhenti. Tapi kalau kita Tuhan suruh maju, kita terus maju. Karena salah satu poin yang Tuhan puji pada jemaat Pergamus adalah mereka setia. Saudara mau setia, bilang amin. Saudara mau setia, bilang haleluya. Nah, ini jemaat Pergamus. Tetapi sebentar nanti kita akan melihat poin yang kedua secara objektif, ya. Jemaat yang keempat adalah jemaat Tiatira, ya. Di jemaat Tiatira ayat berapa itu? Jemaat Tiatira berapa? Oke, 18. Silakan baca 18, 19. 18, 19. Next.
Wahyu pasal 2 18. Wahyu pasal 2 ayat 18. Ya. Firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Ya. Inilah firman Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu terus. Aku tahu segala pekerjaanmu, Ya. baik kasihmu maupun imanmu, Kasihnya mereka, terus iman mereka, baik terus pelayanan mereka, ketekunanmu. dan ketekunan mereka. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Puji Tuhan. Terima kasih. Ini poin yang dilihat oleh Tuhan di jemaat Tiatira. Saya berharap jemaat Tiatira ini poinnya juga ada pada kita. Di jemaat Tiatira terdapat pujian yang Tuhan arahkan, yaitu yang pertama adalah kasih mereka, kasih dari jemaat ini. Saudara, kita hidup dalam kasih, haleluya. Karena ini Tuhan tertarik ternyata. Kedua, iman jemaat Tiatira, haleluya. Tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Jadi, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tiatira dipuji oleh Tuhan karena kasih mereka nyata, iman mereka. Jadi ini kumpulan dari 7 gereja yang ada pada gereja A, tidak ada pada gereja B, tapi mereka adalah representasi dari seluruh yang terbaik. Jadi kita mesti ambil akumulasi, kita kumpulkan dan kita belajar dari apa yang ada pada 7 gereja ini. Kemudian jemaat yang kelima adalah jemaat Sardis. Jemaat Sardis. Salah itu lewat satu. Mana? Tiatira nggak ada. Tiatira nggak ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ya. Sekarang ini harusnya Tiatira ya. Memang mata rohaninya tajam jemaat. Jadi ini apa? Tiatira. Ini Sardis. Ini Philadelphia. Saya tadi salah itu. Pada ini Laodikia. Oke. Jadi jemaat yang berikut adalah jemaat tadi Tiatira yang terakhir. Sekarang jemaat Sardis. Ayat berapa ayat Sardis di jemaat? Pasal 3 ayatnya yang ke ayat pertama. Oke. Next. Ayat 1 sampai ayatnya yang coba lihat. Wahyu 3 ayat 1. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang itu. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ya. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ayat 2, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapat sempurna di hadapan Allah. 4. Coba 4. Dan 4, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Ya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Oke. Di Sardis ini sebenarnya pujiannya tidak ada, tapi ada sisa orang-orang tertentu yang Tuhan lihat pekerjaan dan pakaian mereka. Ada pekerjaan dan pakaiannya bukan pakaian lahiriah ya. Pakaian ini adalah pakaian kebenaran di jemaat Sardis. Ada poin-poin yang selanjutnya akan kita lihat pada nomor 2 ini sebentar ya, pada nomor 2 ini. Kemudian jemaat yang ke-6 adalah Philadelphia. Ayat yang keberapa jemaat Philadelphia? Ayat 7. Silakan coba ayat 7. Ayat 7
dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ya, terima kasih. Ayat 8, bahwa jemaat Philadelphia adalah jemaat yang, saya bilang tadi kan, poin-poin ini adalah poin yang menyebar pada 7 gereja, dan kita semua sebagai jemaat GP Tiberias, kita harus ambil poin ini seluruhnya. Jadi kita tidak boleh hanya ikut Efesus, ya. Kita tidak boleh hanya ikut Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, tapi kita harus ambil semuanya. Ini poin yang khusus di Philadelphia adalah taat firman. Luar biasa, taat firman. Yang ke-7, gereja ke-7, Laodikia, pasal 3 ayatnya yang ke berapa? 14. Coba baca ayat 14. Pada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ayat 15, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ya, sampai situ. Perhatikan salah satu atau satu-satunya mungkin, atau ya satu-satunya jemaat yang tidak ada pujian, tidak ada yang Tuhan tertarik, yaitu jemaat atau gereja Laodikia. Jadi di sini blank, tidak ada pujian, tidak ada apresiasi. Aku tahu pekerjaanmu, tapi isinya adalah tidak panas, tidak dingin. Sebaiknya kalau panas ya panas, kalau dingin ya dingin. Jadi Tuhan tidak kasih apresiasi atau pujian. Berarti jemaat Laodikia adalah contoh buruk, ya? Contoh buruk. Dan kalau lihat ada ahli teologi yang membagi 7 gereja ini berdasarkan tahun. Mereka membagi ini tahun-tahun awal ketika gereja pulang-pulang, ketika masa para rasul dianiaya di sini. Kemudian ini di masa ketika mulai kekaisaran Konstantin berkuasa. Kemudian ini dimulai dari gereja sudah mulai ke modern. Tapi yang paling terakhir ini Laodikia adalah gereja akhir zaman sampai Tuhan datang. Gereja yang bercampur seperti patung Nebukadnezar ada lihat, dari emas, perak, besi, kemudian tembaga, besi, kemudian paling ujung di bawah adalah tanah bercampur besi. Jadi mau bilang besi bukan, mau bilang tanah juga bukan, karena dicampur. Tapi kekuatannya makin melemah, ya. Kekuatannya di situlah titik lemah daripada patung ini. Nah, gereja ini seluruhnya titik lemahnya ada pada jemaat Laodikia, karena mereka itu tidak panas, tidak dingin. Halo, ini bahaya. Katakan bahaya. Bahaya kalau tidak panas, tidak dingin. Maksudnya begini, kalau panas ya panas, kalau dingin ya dingin. Maksudnya kalau serius dengan Tuhan serius, kalau tidak ya tidak usah. Jadi kalau dicampur artinya berdasarkan mood, berdasarkan sesi, berdasarkan musim. Nah, kita mengenai itu lagu musim akan selalu berganti, ya kan? Musim dari kehidupan kita boleh berganti, tetapi keadaan hidup kita tidak boleh bertukar-tukar. Tidak boleh seperti jemaat Laodikia. Laodikia ini, ya Indonesianya Laodikia. Ada kata lau-lau, ya, lau-lau, lau-lau, now. Ini gereja contoh yang berbahaya. Kita tidak boleh lupa, ya,
coba lihat Laodikia, coba lihat di mana ada tulis ayatnya mereka itu kaya. Di ayat berapa ya? 17. Coba baca ayat 17. Ayat 17, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Jadi mereka mengatakan I'm rich, have become wealthy and have need of nothing. Dan mereka kaya, mereka makmur, mereka tidak kekurangan sesuatu apapun secara materi. Secara materi. Jadi yang ingin saya pesan di sini adalah hati-hati kalau kita lagi susah terus kita setia. Kalau Smyrna ini setia karena memang banyak orang susah di sini. Tapi berbahaya kalau jadi jemaat Laodikia, karena jemaat Laodikia banyak kaya. Kaya itu bukan sesuatu yang salah, ya. Kaya bukan dosa, tapi sikap terhadap kekayaan itu yang membuat kita bisa masuk dalam area kesalahan ketika kita rasa biasa-biasa saja dan kita mulai merasa kalau saya kaya dan saya tidak kekurangan sesuatu pun. Padahal kebutuhan kita bukan hanya materi. Kebutuhan kita adalah roh kita harus terpenuhi. Nah, pada saat orang merasa, maaf ya, kalau orang kaya itu malah lebih mudah diatur. Tapi kadang-kadang orang juga bilang kadang-kadang sama. Mana lebih mudah diatur, orang kaya atau orang miskin? Kadang-kadang dua-dua juga ya. Ya, orang kaya susah diatur, orang miskin lebih parah lagi. Ya, haleluya. Bagaimana? Ya, tidak bisa jadi ukuran. Kalau orang kaya pasti kabar, belum tentu. Orang miskin pasti dengar-dengaran, belum tentu. Karena soal karakter tidak bergantung ekonomi. Tetapi rata-rata potensi untuk orang bisa suap-suap buku kalau banyak materi itu potensinya lebih besar ketimbang orang tidak punya apa-apa. Kalau orang tidak punya apa-apa mungkin terdorong untuk bergumul, terdorong untuk memelas ke Tuhan. Tapi orang yang punya segala sesuatu terdorong untuk sorangan. Nah, itu berbahaya. Dan contoh kasusnya ini jadi pada jemaat Laodikia, tidak kekurangan sesuatu pun secara materi. Oke, sampai situ saudara perhatikan dari 7 jemaat ini apakah ada perbedaan? Perbedaannya di mana? 7 jemaat dalam hal Tuhan suka atau Tuhan puji, terdapat perbedaan di mana? Perbedaannya di semua, maksudnya gini, bahasanya saya begini, semua dapat pujian, tapi apakah, jemaat-jemaat dapat pujian, tapi apakah semua dapat pujian? Tidak. Berarti ada satu poin yang beda di sini. Jemaat Laodikia Spidol ya, sebentar itu. Jemaat Laodikia tidak dipuji. Karena apa? Tuhan ternyata kesimpulan sementara, Tuhan tidak suka dengan jemaat yang suam-suam, tidak panas, tidak dingin. Jadi inilah pembelajaran buat kita. Oke? Saudara setuju bilang amin. Ini pembelajaran bahwa ternyata Tuhan tidak tertarik kalau ada gereja lokal yang orangnya, oknumnya suam-suam kuku. Ya, semangat, tidak semangat, bertukar-tukar. Jadi panas dan dingin kalau dicampur akan jadi suam-suam. Yang kedua, apa yang Tuhan tidak senang pada 7 gereja ini? Apa yang Tuhan tidak senang, tidak suka? Tidak suka atau apa yang Tuhan tegur? Teguran Tuhan terhadap 7 gereja ini. Nanti saudara melihat ada yang blend, ada yang ada isi, ada yang blend. Yang pertama jemaat Efesus.
Lihat di ayat berapa tadi jemaat Efesus pasal 2? Ayat berapa? Ayat 4. Next, membaca ayat 4. Saya lupa taruh ayatnya ya. Apa yang ditegur? Ya, ayat 4. Silakan gilirannya. Silakan. Apa yang Tuhan tidak suka atau Tuhan tegur pada jemaat Efesus? Efesus 2 ayat 4. Sorry, Wahyu 2 jemaat Efesus maksudnya. Pasal 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau. Yang keras dalam Ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ya. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil bagianmu dan tempatnya jika engkau tidak bertobat. Ya, terima kasih. Sudah berburu ayat 5 terang. Jadi ayat 4, namun aku mencela engkau karena yang Tuhan lihat pada jemaat yang tidak kenal lelah. Kalau kita mulai membuat perbandingan ya, tidak kenal lelah, baik toh, indra tajam bisa membedakan ini asli pelayanan ini, maksudnya ajaran ini benar atau tidak, bisa sabar menderita. Tapi ada poin yang Tuhan cela, yang Tuhan tegur, yang Tuhan tidak suka adalah apa tadi? Meninggalkan kasih semula. Nah, saya minta bantuan saudara, paham itu kasih mula-mula itu seperti apa yang dimaksud? Kasih mula-mula. Nah, orang punya pemahaman kasih mula-mula itu begini. Dulu orang cuma pakai daun pisang, daun betel. Dulu orang jalan kaki, KKR, jam-jam, baju kering di badan. Itu yang orang bilang waktu itu orang cinta mula-mula, tapi sekarang sudah waktunya kedua dan lain-lain. Sebenarnya yang disebut dengan cinta mula-mula bukan aktivitas itu. Cinta mula-mula yang dimaksud di sini adalah baca Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20 selama ini orang menggunakannya sebagai bahasa penginjilan. Tapi perhatikan Wahyu 3 ayat 20 itu tentang gereja, bukan penginjilan. Bukan orang luar yang terima ayat ini, tapi orang sudah kan Wahyu 3 ayat 20 itu kepada jemaat Laodikia toh, dan itu sudah ditulis untuk Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia dan Laodikia satu kali. Wahyu 3 ayat 20. Baca kembali, silakan. Dilihat next. Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Oke, saya kasih sebuah ilustrasi. Ini gereja. Kemudian Yesus di luar mengetok pintu. Kalau orang mengetok pintu pada sebuah pintu rumah, dia ada di dalam atau di luar? Ulangi, kalau orang di dalam mau keluar perlu ketok pintu? Nah, kalau orang mengetok pintu ada di mana dia? Ada di luar. Inilah persoalan 7 gereja di Wahyu. Sebagian besar dari mereka tanpa bermaksud menyatakan semuanya. Sebagian besar dari mereka dalam konteks Wahyu 2 dan 3, karena ayat 20 ini kan ayat sebelumnya 19 loh. Bahwa barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Ku tegur dan ku hajar itu dengan firman teguran. Nah, yang ditegur pada jemaat Efesus, kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, inilah yang kita temukan terakhir ini, bahwa kasih semula kita adalah Kristus harus di dalam kita. Halo, Kristus harus di dalam kita. Jadi itu sebabnya ada banyak gereja masih sering menyanyi, walaupun kita juga pernah menyanyi, tapi kita harus dengan pengertian yang terbaru, yaitu into my heart, come into my heart,
Bagi kita Kristus sudah tidak lagi diundang untuk masuk, karena Kristus sudah ada dalam kita. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus di dalam kita. Nah, dalam jemaat 7 jemaat ini ditulis di jemaat Laodikia pasal 3 ayat 20, Kristus mengetok, itu berarti dia sekarang atau di waktu itu dia sudah sedang ada di luar gereja. Mengerti maksud saya? Inilah menjadi poin daripada mengapa jemaat Efesus Tuhan bilang, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, kasih yang semula daripada jemaat itu, kasih semula atau kasih mula-mula, kasih yang utama, kasih yang inti, Christ in me and we are in Christ. Ya, Kristus dalam kita, kita dalam Kristus. Itulah inti kekristenan. Kalau Kristus sudah tidak dalam kita, itu sebabnya Tuhan bilang, aku mengetok pintu hari ini. Siapa yang mau buka, buka, karena Kristus ternyata telah ada di luar. Halo, peringatan bagi kita. Jangan sampai Kristus ada di luar, kemudian ego yang ada di dalam. Kristus ada di luar, kemudian kepentingan manusia yang ada di dalam. Kristus ada di luar, kemudian demi kepentingan sesuatu yang bukan kerajaan Allah ada di dalam. Ini yang membuat jemaat Efesus mendapatkan teguran. Teguran itu sebenarnya ada warningnya, ada sanksinya. Kemudian ke jemaat Smyrna. Coba saudara cari teguran pada jemaat Smyrna. Ya? Jemaat Smyrna ada teguran? Ya. Jemaat Smyrna bersama dengan Laodikia, tapi terbalik. Laodikia tidak ada pujian, tapi Smyrna tidak ada teguran. Teorinya begini. Petrus bilang, kalau kamu semakin menderita dalam Kristus, kamu semakin kecil potensi berbuat salah. Betul? Kalau semakin saudara menderita karena Kristus, maka semakin kecil orang berbuat salah. Itulah karena penderitaan mereka sampai mereka tidak ada teguran. Saya berharap Tuhan tidak mengoreksi kita hanya karena memang kita rela untuk dibentuk, rela untuk dengar firman. Sebab kalau kita tidak sesuai dengan apa yang jemaat Smyrna, maka kita akan dapat teguran. Teguran itu artinya bahwa Tuhan tidak setuju, Tuhan tidak suka, dan semoga kita jadi seperti jemaat Smyrna, ya. Dan kita tidak seperti jemaat Efesus yang meninggalkan Kristus. Kasih mula-mula sebenarnya adalah Kristus. Kristus tidak lagi jadi tujuan. Kristus tidak lagi jadi motif kita. Kristus tidak lagi jadi fokus. Kristus tidak lagi menjadi dasar kita. Kristus tidak lagi menjadi pola. Kristus tidak lagi menjadi andalan. Inilah yang membuat jemaat Efesus ditegur. Yang ketiga, jemaat Pergamus. Nah, jemaat Pergamus itu di ayat berapa ada kata Bileam dan ada Nikolaus? Berapa? 14. Coba baca ayat 14. Lanjut 2 ayat 14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Satu lagi ada Nikolaus. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Oke, makasih. Jadi Bileam ini ada kata uang di situ, karena upah, dan juga persinahan itu bukan soal fisik saja, tapi soal percampuran ajaran, kompromi ajaran, percampuran ajaran. Kemudian ada Nikolaus. Nah, Nikolaus ini adalah ajaran yang ini memang sangat sensitif untuk dicapai. Kekristenan digunakan bercampur dengan adat istiadat dan bercampur dengan politik. Nah, ini hati-hati untuk dibahasakan karena
kompromi di sini kekristenan menjadi, karena terjadi di zaman Konstantin. Di zaman Konstantin, negara mewajibkan semua beragama Kristen. Jadi para pejabat-pejabatnya menjadi Kristen karena kewajiban. Itu Kaisar Konstantin. Sehingga antara politik, budaya, dan gereja itu bercampur menikah. Maka muncullah yang namanya gereja yang sangat terkenal ya. Itu sebabnya berabad-abad raja dilantik oleh rohaniawan. Raja dilantik oleh rohaniawan di Eropa, dan sekitar 7-14 abad terjadi. Itu Nikolaus punya teori memadukan adat kebiasaan budaya dan kemudian politik itu dengan gereja atau agama, dan gereja jadi tidak berdaya. Itu sebabnya sampai pada, karena membangun basilia atau membangun sebuah gereja besar di Roma, maka orang-orang mencari dana lewat uang berdenting. Ketika ada uang berdenting, dosa diampuni, dan uang itu dipakai untuk membangun bangunan fisik. Itu namanya indulgensia. Indulgensia adalah menggunakan gereja sebagai kendaraan politik untuk mendapatkan dukungan budaya, dukungan ekonomi, dan ini memang sangat sensitif sekali untuk dibicarakan. Hati-hati, gereja butuh uang, ya. Gereja butuh uang, tapi gereja tidak boleh kompromi. Saya sudah beberapa kali hadir di acara gereja. Acaranya misalnya jam 9, nanti dimulai jam 12. Kenapa? Karena ada tunggu pejabat yang datang. Saya pikir kalau gereja seperti ini, kalau pengen datang oleh pejabat, kalau dia kasih sumbangan masih puji Tuhan. Kalau dia pulangnya dengan kasih sumbangan, tunggu 3 jam. Nah, ini kompromi seperti ini kalau boleh kita orang di gereja ini baku tongkak untuk tidak seperti itu. Kalau pejabat datang, ya. Kalau waktunya kita mulai. Kalau mereka mendatang, yang kita hormati orang-orang tertentu sebagai pejabat dihormati. Tapi kita tidak boleh hormat pejabat lebih daripada hormat Tuhan. Menunda ibadah sampai 3 jam, sampai semua baku tadi yang belum mulai kan. Kemudian setelah pejabat berdiri, habis dia pas datang langsung kata sambutan, kasih sumbangan, langsung pergi. Dan semua bilang haleluya, Tuhan baik. Itu adalah satu teguran Tuhan, karena ada kompromi. Yang keempat, jemaat Tiatira. Jemaat Tiatira, ayat berapa di sana ada Isabel? 20. Ayat 20. Tolong baca, next, gantian. Ya, baca ulang untuk Isabel DP nama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel. Ya, oke, boleh. Isabel, orang Isabel. Kalau baca dia kadang-kadang jadi Isabel. Ya, Isabel, ya. Wanita Isabel ini bukan soal karena dia kan punya suami bernama Ahab. Suami bernama Ahab. Nah, mirip-mirip dengan Nikolaus, dia begini. Dia menggunakan pesona itu bisa kecantikan, daya tariknya, sensualitasnya, atau pengaruh karena pribadi punya performance untuk mengontrol Ahab suaminya, mengontrol para pemegang otoritas. Dan kalau ini terjadi, ini sangat berbahaya, karena akan terjadi seperti begini. Orang diajak puasa untuk merebut kebun anggur Nabot. Masih ingat ya, di zaman Elia, orang-orang pengikut Isabel ini ikut belakang. Mereka adalah nabi-nabi, dan mereka diberi makan oleh Isabel. Hati-hati saudara-saudara, pelayanan makan itu baik, tapi kalau pelayanan dan tujuan untuk mendukung satu agenda yang bukan agenda kerajaan Allah, itu berbahaya. Setuju dengan saya, katakan amin. Jadi begini, orang begitu mudah mendengar dia karena dia yang menjamin makanan,
jamin minuman, jamin kebutuhan para nabi, orang punya hidup sehari-hari itu dijamin, kecuali Elia yang menjadi kontra Isabel. Dan itu roh ada di saat-saat ini, dan itu namanya membuat Tuhan tegur dan Tuhan konfrontasi. Di sini membiarkan, kata membiarkan, ya, membiarkan roh Isabel. Roh Isabel itu begini, menggunakan pengaruh performance pribadi, mungkin karena cantik, pintar, punya harta, punya link, punya jaringan untuk mengontrol otoritas rohani. Nah, otoritas rohani jadi tidak berdaya karena roh ini. Dan ini kalau gereja sudah terjebak seperti itu, memang tidak mudah, tapi kita harus konfrontasi dan kita harus mulai pasang filter untuk supaya roh ini tidak beroperasi. Ya, roh Isabel tidak hanya pada wanita, tapi juga pada pria. Ya, dan ini bukan spirit wanita, spirit roh di belakang, roh manipulasi dan roh intimidasi. Misalnya, kalau saudara punya teman, kemudian teman itu punya kesalahan dan saudara pegang dia punya rahasia kesalahan dan saudara ancam dia, kalau kamu macam-macam saya bongkar. Itu roh seperti itu. Nah, kalau saudara ada kesalahan atau apa, jangan saudara terintimidasi dengan keadaan seperti itu, tapi biarlah kita datang kepada Tuhan, amin, untuk bisa kita ditangani oleh firman dan Roh Kudus. Roh Isabel itu ditegur di jemaat Tiatira. Yang kelima, jemaat Sardis. Ayat berapa ada bilang kamu hidup tapi mati? Ayat berapa? 1. Yes. Tolong baca giliran berikut depan. Oh, ya, masih ada. Ayat 1 dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang. Aku tahu segala pekerjaan. Kau dikatakan hidup padahal engkau mati. Oke, gereja kelihatan hidup tapi mati. Saya minta contoh dari saudara. Kalau waktu saya tinggal 20 menit, saya 6 poin saya bagi mungkin sampai 3. Minggu depan kita sambung 4, 5, 6. Nah, saya minta contoh saudara bantu saya, apa yang dimaksud dengan gereja itu hidup tapi sebenarnya mati. Saya minta paling tidak 4 orang. Jadi bukan benar salah, tapi pendapat saudara saya tahu. Silakan. Kelihatan hidup tapi mati. Dan CG1 ada? Kita pakai CG1. CG1 ada? Kelihatan hidup tapi mati. Apa sudut pandang atau pemahaman dari CG1? Gereja yang hidup, kelihatan hidup tapi mati. Kelihatan beribadah seperti dalamnya, tidak ada roh. Contoh ada ibadah tapi hati jauh. Oke, boleh masuk. CG2. CG2. Melakukan kegiatan-kegiatan agamawi, tapi sudah melupakan pusat dari kegiatan itu, yaitu memuliakan Tuhan. Memuliakan Kristus. Sibuk-sibuk urusan seperti Roma pasal 10, sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian. Nah, itu hidup tapi mati. CG3, tetap. CG3, oh, betul. Silakan. Kelihatan hidup tapi mati. Jadi supaya kita bisa ada contoh-contoh kasus ya. Padahal ayatnya banyak sekali. Silakan CG3. Kalau kelihatan hidup tapi mati, sebenarnya contohnya banyak Pak. Salah satu beribadah itu kegiatan-kegiatan yang kelihatan rohani, tapi sebenarnya tujuannya bukan kepada Kristus. Salah satu itu juga. Oke, saya tangkap ini ya. Saya tangkap, saya bantu jelaskan begini. Saudara pakai sudah punya ketajaman dan hati-hati ini untuk menilai
lain pakai ketajaman. Kalau saya misalnya berdiri di acara pesta, kemudian didaulat untuk menyanyi, saya menyanyi lagu rohani, saudara bisa ukur sejauh mana saya itu fokus kepada pendengar atau fokus kepada Tuhan. Sudah bisa bedakan ya? Lagu rohani. Tapi untuk kita bisa ukur orang itu lagi menyanyi karena menyembah Tuhan atau menyanyi karena permintaan audiens, itu sangat sulit dibedakan. Tapi kita sudah bisa membedakan. Menyanyi tapi hati, contoh, kalau kita menyanyi memuji Tuhan, menyembah Tuhan, boleh tak orang tepuk tangan kalau kita punya suara bagus? Boleh, tapi hati kita harus kita apa? Kita setting, kita tidak boleh ambil itu. Karena menyembah Tuhan bukan kita fokusnya. Menyembah Tuhan siapa fokusnya? Tuhan. Nah, ini poin yang harus kita tangkap. Ada lagi Pak, Silakan. melayani seperti melayani Tuhan, tapi sebenarnya bukan untuk Tuhan. Fokusnya untuk pribadi sendiri. Ya, contoh, kalau orang melayani karena Tuhan, dipuji tidak terpengaruh, dihina juga tidak terdampak. Karena intinya adalah Kristus, intinya adalah Tuhan. Luar biasa ini contoh. Cek apa? Ini cuma panas tuh, cek apa? Contoh kelihatan gerejanya hidup itu sama seperti orang bergerak, aktif, tapi mati. Beribadah namun tidak menghasilkan buah. Oh ya, sama seperti pohon, rimbun, tapi tidak ada hasil buah. Itu yang harus kita hindari. Karena Tuhan tegur jemaat Sardis. Ya, karena mereka punya pekerjaan itu bagus dong. Pakaiannya artinya apa yang mereka anu baik. Tapi mereka itu di mata Tuhan hidup bergerak. Kata hidup itu bisa berarti aktif, bergerak. Tapi di mata Tuhan mereka mati karena hati jauh. Tadi Ibu guys punya poin adalah motif, ya. Motif melayani apa? Motif itu membuat orang bisa mati di hadapan Tuhan. Mantap. Masih ada lagi contoh selain C1, 2, 3, 4 bahwa di mata Tuhan jemaat Sardis ternyata mereka hidup tapi mati. Ayat berapa di situ tadi? Pasal berapa, ayat berapa? Sardis 3 ayat 1. Oke, poin selanjutnya adalah jemaat Philadelphia. Perhatikan jemaat Philadelphia. Ada teguran. Ada teguran? Ayat berapa? Coba Pak Robi baca. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Oh, oke. Terima kasih. Pak Robi, ini maksudnya ayat di luar. Ini jemaat di luar. Ini jemaat di luar Philadelphia, tapi mereka tidak akan mengganggu dan akan ditaklukkan oleh jemaat Philadelphia. Ya, jadi jemaat Philadelphia, Pak Robi, tidak ada teguran. Luar biasa. Tidak ada mendapat tidak sesuatu yang Tuhan tidak suka pada mereka. Karena kuncinya mereka adalah taat. Kalau saudara taat firman, pasti dengan Roh Kudus, maka saudara quality dari jemaat Philadelphia tanpa teguran, tanpa tidak ada yang Tuhan tidak suka. Luar biasa. Nah, ketujuh jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia, apa yang Tuhan tegur yang Tuhan tidak suka pada mereka? Pasal 3 ayat berapa? 16 ya. Lihat mereka ayat 16 ya. Oh di 17, sesuai di 17. Karena suap-suap kuku adalah ciri umum mereka. 16. Oh ya, langsung poin yang besar adalah
Betul, 16 suam kuku. Baru selanjutnya ayat 17 atau 18? 18. Ya, 18. Yang giliran baca. Ayat 18 atau berapa? Di mana ada tulis mereka melarang miskin, buta, telanjang. 17. Oke, baca 17. Next, giliran Stefani. Wahyu pasal 3 ayat 17. Mereka ditegur Tuhan suam-suam, tapi mereka ada poin yang lain, yaitu malaran. Terus malang, bukan kota malang, miskin, buta. Stefani sudah baca. Buta, telanjang. Di mana ada malang situ? Sebelumnya. Ayat berapa ya? Sebelum miskin. Oh sorry. So miskinnya malang, ini malang melintang. Suam kuku, melarang, miskin, buta. Miskin ini miskin rohani ya. Karena jemaat ini kaya. Jemaat Laodikia itu kaya. Suam kuku, larat, miskin, buta, telanjang, sampai pujian tidak ada. Kalau kita seperti ini, Tuhan tidak tertarik. Tuhan tidak apresiasi. Karena suam kuku, melarat, miskin, buta, telanjang. Melarat, miskin, buta, malang, telanjang akibat dari suam kuku. Suam kuku adalah penyebab dari semua daftar itu. Halo, mari kita on fire, amin. Tetap bergairah. Masalah tidak bisa kita bisa atasi kalau kita suam kuku. Saya percaya saudara gereja kita akan terus on fire untuk tidak pernah menyerah. Karena kalau kita menyerah, kita bisa suam kuku dan Tuhan. Akibatnya nanti nomor 3, evaluasi. Di mana jemaat yang ada 2 jemaat yang tidak dapat teguran. Smyrna dan Philadelphia. Haleluya. Saya berharap kita jadi gereja yang Tuhan tidak tegur lagi, bukan karena tidak ada, bukan karena Tuhan ada 2 ya. Tuhan kalau tidak tegur ada 2 alasan. Tuhan sudah tidak mau tegur, atau karena memang kita baik-baik saja. Kalau boleh kita Tuhan tidak tegur karena baik-baik saja. Jangan Tuhan tidak tegur karena Tuhan sudah tidak tertarik sama sekali. Dan terakhir saudara, karena waktu saya tidak cukup, jadi kita ada 2 seri. Yang apa nasihat Tuhan buat ke-7 ini? Apa nasihat? Tuhan kasih teguran, tapi Tuhan kasih nasihat juga. Efesus, nasihat Ayat 5. ya, ayat 5 apa? Bertobatlah. Ya, dia punya kata yang sangat jelas di 7 gereja ini adalah bertobatlah. Kalau yang apa? Ya, siapa bertelinga itu nanti dapat di nomor tanah. Nanti dia kira minggu depan nanti kira jangan darah jatah karena dia di nomor tanah. Ya. Jadi apa yang menjadi nasihat Tuhan khusus untuk masalah teguran ya, untuk masalah teguran bertobat. Kemudian di Smyrna ada apa? Solusi atau nasihat Tuhan? Ya, mantap. Jangan takut karena menderita bagi Kristus itu penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan kemuliaan kekal jauh melebihi penderitaan kita yang sekarang. Jemaat Pergamus, apa nasihat Tuhan? Ayat berapa? 11. 16. Punya belas.
Luar biasa saudara. Ini sebenarnya adalah cara metode menelaah Alkitab para calon sarjana teologi. Mereka diajar seperti ini, meneliti dengan mudah karena polanya jelas Pak. Mereka menemukan setelah mereka melihat secara garis besar, mau bercerita dari ujung A masuk kamar ini, kamar itu, mau keluar dapur, keluar pusing, mau keluar plafon, mereka tahu di mana mereka ada, dari mana mereka masuk, mereka keluar, dan mereka ada di mana. Nah ini yang membuat kita jemaat GBI Tiberias, saya rindu saudara, karena Tuhan hidup ini kan tak lama, saya cuma hidup sekali. Semoga apa yang saya bagikan ini membekas tersimpan dalam hati saudara sebagai makanan rohani. Jemaat Tiatira, apa nasihat Tuhan? Apa yang ada pada peganglah itu sampai aku datang. Oke, ada itu nasihat. Tapi itu kata bertobat ada nggak? Ada bertobat, ada. Oke, kita ambil dulu yang bertobat. Di ayat berapa itu? 21. Bertobat. Luar biasa Tuhan. Sardis, apa nasihat Tuhan? Ada kata bertobat di Sardis. Ayat? Ya, ayat 3. Semua gereja, kalau ada kata bertobat pada semua gereja, ini berarti semua gereja ini bukan gereja ideal. Ini gereja contoh supaya kita tidak sama. Haleluya. Jadi kita wahyu itu pusatnya adalah harus seperti Kristus. Kalau tidak harus berubah, harus bertobat maksudnya. Kemudian jemaat Philadelphia, jemaat Philadelphia tidak ada kata bertobat. Tapi apa? Tuh Ibu Grace dia bilang tadi. Siapa ya? Peganglah, mantap. Peganglah tanganku. Maksudnya kita yang memegang, kan? Peganglah apa yang ada padamu. Saudara, jangan apa yang ada padamu, kepercayaan, kesempatan, talenta, karunia, jangan lepaskan. Tuhan memberi nasihat. Kalau Laodikia, bertobat. Tobat lagi. Tapi bertobat di mana, jemaat mana yang ada dengar tuh? Barang siapa aku kasih yang ku hajar. Jemaat mana? Jadi relakanlah dirimu. Dan bertobat. Ya, rela dihajar, harus rela dihajar. Bukan diajar saja ya. Kalau jemaat model Laodikia bukan hanya diajar, tapi dihajar. Oke, sampai di situ saya kasih bocoran untuk minggu depan. Apa konsekuensi? Ini konsekuensi. Kalau jemaat Efesus tidak bertobat, maka konsekuensinya adalah titik-titik akan dipindahkan. Titik-titik akan diambil. Ya. Ikutilah kami dia pada minggu depan. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi jemaat yang boleh hadir. Kami yakin kami punya gereja akan makin lebih baik, akan diubah-ubahkan oleh Tuhan. Dan kami boleh bercermin kepada apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan tegur. Dan Tuhan punya nasihat terhadap kami gereja jemaat GBI Tiberias Manado, agar kami tidak terjebak seperti jemaat Laodikia, tapi kami mau jadi jemaat seperti Smyrna, Philadelphia yang tanpa teguran. Dan mereka terus naik level mereka, dan kami harus pegang apa yang ada pada kami di level kami sekarang, agar kami jadi lebih baik seperti Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua percaya katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya.